Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat nemenin Anda semua hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya relate banget sama kita semua. Kita bakal jalan-jalan menelusuri dari gimana sih cara kerja internal pikiran kita sampai ke jejak digital eksternal yang kita tinggalin di dunia maya. Kita bakal lihat gimana cara kita memandang diri sendiri di dalam, itu bener-bener ngaruh ke cara dunia ngelihat kita di luar. Seru banget kan? Yuk langsung aja. Tapi sebelumnya, coba deh saya tanya, pernah nggak sih kepikiran apa yang bakal terjadi kalau calon atasan atau bos impian Anda iseng googling nama Anda sekarang juga? Nah loh, pertanyaan provokatif ini lumayan bikin deg-degan ya, karena emang taruhannya sekarang lagi tinggi-tingginya nih. Kehidupan nyata dan digital kita tuh udah nyampur, nggak bisa dipisahin lagi. Apa yang Anda pikirin soal diri sendiri, cara Anda ngobrol sama orang, sampai apa yang Anda posting di internet, itu semua ngebentuk satu cerita utuh tentang siapa Anda sebenarnya. Biar kita bisa mahamin dan ngendaliin cerita itu, kita udah siapin peta jalannya nih. Kita bakal mulai dari ngebahas citra diri modern, terus lanjut ke kekuatan growth mindset, gimana caranya menguasai komunikasi asertif, ngurusin jejak digital, dan ujung-ujungnya kita bakal ngobrolin soal membangun personal brand. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, citra diri modern. Gini ya, suka atau enggak, citra diri kita itu enggak kebentuk cuma dalam semalam. Di era sekarang, proses panjang ini tuh sangat dipengaruhi sama interaksi kita di media sosial. Biar lebih kebayang, kita lihat angka aslinya deh. Di Indonesia aja, ada sekitar 69,2 juta pengguna Instagram. Wow, itu gede banget kan? Dan kebanyakan penggunanya dari usia produktif dan remaja. Platform raksasa ini tuh ibarat panggung utama yang nentuin tren. Kita kali posting foto liburan, terus bolak-balik ngecek HP, cuma buat ngitungin jumlah like atau komen. Hayo, ngaku deh, udah jadi rutinitas wajib kan? Nah, sadar atau enggak, pencarian validasi instan kayak gini tuh nempel banget dan ngaruh ke gimana seseorang menilai harga dirinya sendiri. Tapi ternyata ada efek samping yang lumayan bikin kaget dari kebiasaan nyari validasi online ini. Dari data riset, ternyata lebih dari separuh pelajar, tepatnya 53%, bawa citra diri yang negatif. Mereka mungkin ngerasa fisiknya nggak sekinclong filter kecantikan, atau ngerasa minder tiap lihat pencapaian orang lain, atau ngerasa ketinggalan pergaulan. Ini jadi bukti kuat banget ya, kalau mental kita tuh sebenarnya rentan banget saat kita nyandarin identitas kita pada layar ponsel. Nah, kita lanjut ke bagian 2, kekuatan growth mindset. Buat ngadepin kerentanan dunia maya tadi, apalagi kalau kita lagi di lingkungan akademik yang penuh tekanan tugas dan deadline, kita butuh banget yang namanya mekanisme pertahanan dari dalam diri. Di sini ada 2 konsep krusial yang perlu kita bedah. Pertama, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sederhananya, ini adalah keyakinan kalau kecerdasan atau kemampuan Anda itu pada dasarnya bisa dikembangin lewat usaha dan belajar. Terus yang kedua, efikasi diri akademik, alias keyakinan kuat kalau Anda pasti bisa nyelesain tugas dan nyapai target. Punya pola pikir bertumbuh ini ibarat mesin pendorong yang nyuplai bensin ke efikasi diri akademik Anda. Hasilnya, Anda jadi punya ketahanan luar biasa buat ngehindarin kelelahan mental yang parah. Dan ini benar-benar terbukti secara angka loh. Penelitian mengkonfirmasi ada korelasi positif yang cukup kuat di angka 0,507 antara growth mindset dan efikasi diri akademik. Sederhananya gini, dengan sekedar yakin kalau Anda bisa bertumbuh, itu secara harfiah bikin Anda lebih berani nerima tantangan dan jauh lebih jago nanganin stres. Ada berhenti ngelihat revisi dari dosen sebagai kiamat, tapi malah ngerasa itu tuh bagian dari proses pengembangan diri aja. Asyik kan? Oke, kita beranjak ke bagian 3, menguasai komunikasi asertif. Kalau tadi kita ngomongin keyakinan internal, sekarang kita pindah ke tindakan eksternalnya. Komunikasi itu ibarat jembatan utama antara gimana kita ngelihat diri sendiri dan gimana orang lain memperlakukan kita. Coba deh bayangin skemario sehari-hari ini. Anda lagi di kantor, kerjaan lagi numpuk, tiba-tiba ada senior yang nyodorin setumpuk dokumen tambahan yang bukan tugas Anda. Kalau Anda pasif, Anda bakal nerima aja sambil senyum kecut, dongkol dalam hati, terus akhirnya kelelahan sendiri. Kalau agresif, Anda mungkin meledak marah dan nyerang senior itu, yang otomatis bakal ngerusak karir Anda sendiri. Tapi coba kita lihat gaya asertif. Di sini, Anda nolak tugasnya dengan jujur, tenang, sopan, sambil menjelasin kondisi beban kerja Anda. Anda tetap ngehargain waktu Anda sendiri tanpa harus nyakitin ego orang lain. Kelihatan banget kan bedanya? Terus, gimana taktik di dunia nyatanya? Nah, ada satu tips revolusioner yang gampang banget diterapin.
Ubah cara Anda nyusun kalimat. Coba deh mulai pakai pernyataan berbasis kata saya dibanding kamu. Ngomong, saya ngerasa kewalahan kalau harus ngerjain ini sekarang, itu kedengerannya jauh lebih objektif. Daripada kalimat menuduh kayak, kamu kok selalu ngelempar kerjaan ke aku sih? Selain itu, biasain buat dengerin secara aktif, tetap kalem, jangan ngerasa bersalah pas lagi nentuin batasan, dan yang terpenting, posisikan lawan bicara Anda itu sebagai teman pemecah masalah. Lanjut ke bagian 4, jejak digital Anda. Transisi ini kerasa banget kalau kita udah masuk ke dunia kerja modern ya. Komunikasi kita sekarang udah banyak pindah ke platform online. Masalahnya, di internet, tindakan kita itu sifatnya permanen. Ini fakta keras yang mau nggak mau harus kita hadapin. 70%, iya 70% perekrut atau atasan tuh rajin banget ngecek media sosial kandidat waktu lagi proses hiring. Perusahaan tuh sekarang ekstra hati-hati, jangan sampai karyawan yang mereka rekrut malah bawa masalah ke reputasi mereka. Jadi, opini liar yang Anda ketik jam 2 pagi, foto-foto alay zaman bahela, sampai komen-komen emosional Anda, secara harfiah itu semua lagi dinilai oleh dunia korporat saat ini juga. Ngeri-ngeri sedap ya? Tapi Anda nggak usah panik terus buru-buru hapus semua akun medsos. Kita cuma perlu ngelakuin detox media sosial. Pertama, lakuin pencarian aktif ke profil Anda sendiri. Hapus semua postingan yang udah nggak nyambung sama image profesional Anda sekarang. Terus, lakuin pencarian pasif. Lihat apa yang orang lain posting soal Anda. Kalau ada yang kurang pantas, buruan di-untag. Dan langkah terakhirnya, ini kuncinya nih, ubah pola pikir Anda mulai hari ini. Tiap jari Anda gatal mau ngunggah sesuatu, bayangin aja bos impian Anda lagi berdiri tepat di belakang Anda, merhatiin layar ponsel Anda. Dijamin langsung mikir 2 kali deh. Nah, kita sampai di bagian 5, membangun personal brand. Kalau jejak digital Anda udah bersih, jangan cuma diam dan main aman. Di era yang saingannya super ketat ini, Anda harus ambil kendali penuh atas cerita Anda sendiri. Ngebangun citra profesional atau personal brand itu bisa ngebuka peluang karir yang mungkin belum pernah Anda bayangin. Tapi ingat, ini bukan soal pura-pura jadi orang lain ya. Ada 4 pilar utama. Pertama, otentisitas. Jadilah versi terbaik dan paling jujur dari keahlian Anda. Kedua, konsistensi. Pesan dan citra yang Anda sampaikan harus tetap sejalan dari waktu ke waktu. Bangun kehadiran digital yang kuat, dan jangan lupain pilar keempat, tanggung jawab sosial. Kalau Anda nunjukin empati pada isu lingkungan atau masyarakat, itu membuktikan Anda nggak cuma cerdas secara teknis, tapi juga punya integritas. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana kerangka ini ngehubungin semua yang udah kita bahas. Komunikasi interpersonal dan citra diri itu secara langsung ngebentuk kepercayaan publik. Konsep ini berlaku buat perusahaan gede dan pastinya berlaku juga buat Anda sebagai individu. Kalau Anda mampu komunikasi dengan empatik dan asertif di dunia nyata, terus konsisten ngasih lihat citra digital yang otentik, Anda bakal gampang banget meraih kepercayaan siapapun. Baik itu rekan kerja, jejaring profesional, sampai klien. Semuanya nyambung membentuk satu reputasi yang mantap. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar provokatif dan bisa langsung Anda tindak lanjuti hari ini juga. Kalau jejak digital Anda saat ini adalah satu-satunya resume yang Anda punya, apakah Anda mau mempekerjakan diri Anda sendiri? Serius deh, saya dorong banget Anda buat langsung googling nama Anda habis ini. Ambil kendali atas identitas Anda. Perbaiki cara komunikasi, asah terus mindset bertumbuh Anda, dan bangunlah masa depan yang benar-benar Anda inginkan. Makasih banyak udah fokus ikutan bedah materi kali ini bareng saya. Teruslah bertumbuh.